Elisa Kambu kembali memperkuat langkah dan strategi menuju 2024 dengan membangun silaturahmi bersama masyarakat suku Maumere dan kelompok Nusantara lain di Kampung Malanu, Kota Sorong pada Minggu 20 Agustus 2023. Pertemuan itu mengalir secara kekeluargaan mulai dari tahapan perkenalan diri oleh Bupati Asmat hingga diskusi singkat tentang peluang 2024 nanti. Satu pesan yang senantiasa disampaikan putra Maibrat ini kepada masyarakat adalah pilihlah sesuai dengan hati nurani untuk melahirkan pemimpin 5 tahun ke depan. Terima kasih buat keluarga besar dari Maumere dan juga Nusantara, keluarga Nusantara sebagian yang sudah mengambil bagian di sini dan saudara saya juga mungkin dari Papua. Kita di sini guna untuk bicara tentang kepentingan kita bersama. Karena yang kita lihat ini, yang kita butuhkan semua harus ada perubahan. Kalau pimpinan ganti pimpinan juga kalau seperti begitu sama saja toh. Jadi mari walaupun saya beda tempat dengan saya punya ipar-ipar dorang, mungkin saya di kabupaten. Saya punya ipar-ipar keluarga besar dari Maumere mungkin yang ada di Kota Sorong ini, ya saya hitung-hitung kalau mau dilihat, mungkin kita bisa bikin satu kelurahan sendiri. Karena ini sudah terlalu banyak sekali. Jadi ya mari kita sama-sama satu hati, satu pikiran, satu tujuan ke depan. Ya mungkin ini yang terbaik buat kita semua. Dan perkenalkan, beliau ini adalah Bupati Asmat. Sudah menjabat 2 periode, izinkan saya menyebut nama Bapak Elisa Kambu. Bapak ini persiapan untuk ke depan mencalonkan diri sebagai Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Istilahnya kita kalau makan nasi dan sayur kangkung terus kan tong bosan, tong lihat tuh harus tong cari menu lain lagi. Jadi orang yang sudah yang selama ini kita lihat memimpin itu punya kabupaten ini, tong punya kota ini kan kita sendiri lihat. Jadi bagaimana mari Bapak Ibu saya ajak saya punya keluarga besar, bukan cuma saja di sini, di kabupaten sana tuh hampir semua saya jalan. Karena saya tahu bahwa ini yang terbaik. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, saya mungkin pepatah kuno bilang kalau tak kenal maka tak sayang begitu. Jadi lebih bagus kalau saya perkenalkan diri begitu. Nama saya Elisa Kambu. Ya kalau Kambu itu kamu mesti tahu itu pasti orang Maibrat. Saya lahir di Maibrat. Ya sekolah di Maibrat, SD, SMP, SMA di Sorong sini. SMA 413. Kuliah di Uncen, Jayapura. Tuhan bawa tinggal di selatan. Saya sama-sama dengan saudara-saudara kita di selatan. Kurang lebih 30 tahun. Dan saya sudah berkeluarga. Punya istri 1. Istri dulu yang pertama meninggal, terus istri kedua lagi, perempuan yang baru lagi. Saya ya marga Kamboya. Terus saya punya anak 3. Yang laki-laki yang tua ini mantu saya ini perempuan timur. Katanya saya belum sampai sana, tapi katanya di timur itu hanya satu gunung yang paling tinggi. Ya istri saya, mantu saya itu di kampung di situ. Saya background ini pegawai negeri sipil. Saya start dari bawah pelan, ya sempat jadi camat juga 6 tahun. Terus di Bapeda, Kabid Sosbud 8 bulan jadi inspektur. 3 tahun. Sempat jadi sekda juga 3 tahun 19 hari. Dan puji Tuhan, ya masyarakat di Asmat
masih ya, waktu pemilu 2015 beri kesempatan untuk saya jadi bupati di Asmat. Asmat itu salah satu keuskupan tersendiri. Jadi penduduk Asmat itu, penduduk asli itu 87% itu orang Katolik. Keuskupan Agas. Di samping Keuskupan Agung Merauke. Kalau Keuskupan Agung Merauke itu Merauke, Bovendigul, Mapi. Kalau Asmat ini punya keuskupan tersendiri. Ya, saya saat ini masih jadi Bupati Asmat. Nanti 2024 bulan Desember, tanggal 31 baru selesai. 2024, jadi masih ada 1 tahun 3 bulan ke depan. Masih. Ya, puji Tuhan di 2020 juga masih masyarakat masih. Ya. Di sana tidak ada orang Sorong di sana. Ada tapi tidak hitung, tidak sampai satu manusia tangan kaki tidak cukup begitu. Ya, tapi karena kehidupan masyarakat sana sudah menerima saya sebagai bagian dari, walaupun mereka punya anak-anak juga maju apa, tapi mereka masih lebih memberikan kesempatan kepada saya untuk ini karena kehidupan saja sama-sama dengan mereka di sana. Itu kira-kira sedikit perkenalan begitu. Saya posisi hari ini masih aktif sebagai bupati di Asmat. Seperti saya sampaikan, nanti Desember 2024 baru selesai. Kalau di Sorong sini saya libur-libur, saya ada gubuk di Melanus itu, di belakang perumahan DPR. Kalau saya main-main ke Sorong berarti saya tinggal, sudah ada gubuk di situ. Itu kira-kira perkenalan sedikit seperti itu. Ya, sudah lama tinggalkan tanah air, jadi kebetulan ada provinsi Papua Barat Daya ini, jadi ya Tuhan izinkan kalau sehat bisa selesaikan tugas di Asmat dengan baik di tahun depan ini. Saya gunakan hak politik saya juga untuk ya di Sorong sini, di Papua Barat Daya. Ya, namanya kita semua punya hak yang sama, setiap warga negara. Tapi karena provinsi ini kan sudah dikunci bahwa hanya itu orang Papua saja yang gubernur, wakil gubernur. Jadi itu. Jadi kalau kabupaten kota masih peluang untuk semua anak bangsa. Tapi kalau provinsi ini kan sudah dikunci, jadi dengan undang-undang otsus itu jadi hanya yang berhak mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon gubernur, wakil gubernur adalah orang asli Papua. Saya kan orang asli Papua. Jadi anak Papua Barat Daya. Jadi saya punya hak juga sama dengan Lambert Jitmau, Bernard Sagrim, Malak, mungkin Samsudin, mungkin juga tokoh-tokoh Papua yang lain. Ya, kami punya hak sama. Ya, kita jalan saja, manusia kita berjuang sama-sama. Pasti di antara ini kan salah satu saja yang Tuhan izinkan begitu. Yang Tuhan izinkan itu ya melalui rakyat gitu. Jadi mana yang rakyat pilih, ya itu sudah pemimpin kita semua begitu. Jadi tidak bisa kita membatasi hak orang lain begitu. Jadi
Kalau Tuhan izinkan saya akan datang ke Papua Barat Daya untuk mencalonkan diri. Saya bilang mencalonkan diri karena nanti kalau sudah dicalonkan itu berarti partai yang mencalonkan begitu. Kalau saat ini saya mencalonkan diri gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah dengar orang cerita-cerita atau bisik-bisik, atau mungkin saksikan lewat lihat ada baliho atau mungkin di medsos dan lain sebagainya. Jadi saya datang sore ini hanya untuk penegasan saja bahwa kalau ada orang yang tanya bilang, yo memang Pak Aceh memang sudah siap, dia suka ketemu kami begitu. Jadi tidak ragu-ragu, jangan kamu ragu-ragu orang bilang itu dia tinggal di Papua Selatan, nanti mau datang ke sini. Tidak ya, saya pasti datang ke sini. Dan memang saya sudah siap untuk soal itu kan rakyat yang pilih. Dan kita kembali ke kata kunci tadi, kita berjuang kerjakan bagian kita. Gubernur itu kan hanya satu saja, yang itu yang Tuhan kehendaki. Dia antara sekian banyak yang mau. Begitu. Semua ini nanti tergantung setelah pileg bulan Februari tahun depan, baru partai mana yang bisa berhak mengajukan calon gubernur, wali kota. Itu nanti kita pemilihannya di bulan November. Nah begitu, jadi kami semua jalan sama-sama saja. Semua anak bangsa yang orang Papua punya hak yang sama untuk provinsi ini. Bukan hanya di Papua Barat Daya saja, bisa juga di Papua yang lain juga bisa. Yang penting dia orang Papua. Jadi itu mungkin sedikit informasi seperti itu. Ya kalau yang lain-lain ini nanti kita sambil berjalan selesai pemilu baru kita kerjakan. Tapi mungkin saya hanya satu hal saja saya ingin mau tambahkan gitu. Ya kita kan mau perubahan dong. Terus saya juga kan mau maju. Ya maju ini harus diusung oleh partai. Kalau saya sendiri ini orang PDI Perjuangan. Jadi kami PDI Perjuangan di sini kami banyak orang lah, ada yang sudah menetap sini banyak, tambah kita yang datang ya saya juga begitu. Ada Pak Abner, Jitmau, ada Pak Wayangkau, ada Samsudin, Bupati Sorong Selatan, ya saya juga. Jadi kami sama-sama nanti jalan, semua kan tergantung terakhir kan penugasan dari partai. Partai menugaskan siapa? Kalau tugaskan saya, kami semua siap kerjakan. Tugaskan orang lain juga kita siap kerjakan begitu. Nah, jadi ini yang penting yang ingin saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu bisa mau perubahan, ya mungkin kali ini saya minta teman-teman kita coba di PDI Perjuangan dulu. Coba. DPR, PDI Perjuangan, Bupati, Wali Kota, Gubernur kasih PDI Perjuangan lagi satu periode baru kita lihat. Kalau tidak ada perubahan lagi ya sudah. Karena yang lain kan sudah selama ini sudah berpuluh-puluh tahun urus kota ini toh. Jadi kita coba yang lain lagi. Begitu. Ya itu yang pesan yang pertama. Silakan, tapi mungkin saya tahu yang sekian semua yang hadir ini kan tidak semua satu partai. Silakan, tapi kalau ini ya bagi-bagilah. Ingat PDI Perjuangan kalau mau perubahan.
Tapi kalau tidak mau perubahan ya sudah, itu kamu punya hak. Oke ya? DPR. Nah, tapi satu saja yang saya minta. Kalau pilihan DPR apa terserah kamu lihat sudah. Tapi presiden itu hanya Ganjar saja. Tidak usah yang lain. Ya toh? Siap toh? Siap. Kamu kok jawab